Di berbagai penjuru dunia, manusia tak hanya menjalani kehidupan, tetapi juga merayakan kematian, menyembah dewa, dan memanggil roh leluhur melalui ritual-ritual yang begitu ekstrim, bahkan sulit dipercaya bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dari tubuh yang ditusuk puluhan jarum, hingga para biksu yang mengawetkan tubuhnya sendiri dalam kematian. Inilah 7 ritual mistis paling ekstrim di dunia. Siapkan hati, dan jangan dengarkan ini sendirian di malam hari. 1. Thaipusam, India dan Malaysia. Di tengah teriknya matahari dan keramaian kota, ribuan umat Tamil berbaris menuju kuil. Tubuh mereka dihiasi kait besi, jarum panjang, bahkan tombak kecil yang menembus pipi dan lidah. Thaipusam, sebuah ritual untuk memuja Dewa Murugan. Rasa sakit bukanlah penderitaan di sini, melainkan bentuk pengorbanan dan penebusan dosa. Aroma dupa menembus hidung, teriakan doa membahana di udara. Saksi mata mengatakan, mereka yang menjalani Thaipusam seakan berada di luar kesadaran, tak merasakan sakit sedikit pun, seolah tubuh mereka telah menjadi media antara manusia dan yang ilahi. Dua. Kanamara Matsuri, Jepang. Berbeda dari kebanyakan ritual mistis, Kanamara Matsuri justru dibalut dalam kemeriahan. Namun, di balik patung-patung besar, berbentuk simbol kesuburan, tersembunyi kisah mistis yang mengejutkan. Legenda menceritakan, roh jahat bersemayam di dalam organ wanita, menggigit dan membunuh siapapun yang mencoba berhubungan dengannya. Untuk mengusirnya, seorang pandai besi membuat alat besi suci, yang akhirnya mematahkan kekuatan roh tersebut. Kini, ritual ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari penyakit, kesialan rumah tangga, dan gangguan dari dunia tak kasat mata. 3. Famadihana, Madagaskar. Bagi banyak budaya, kematian adalah akhir, tapi di Madagaskar, kematian hanyalah awal dari sebuah perayaan. Famadihana, atau membalik tulang, adalah saat keluarga menggali makam leluhur mereka, mengangkat jasad yang telah membusuk, membungkusnya dengan kain baru, lalu menari bersama jasad itu mengelilingi desa. Bau anyir dan menyengat bercampur dengan musik dan tawa. Bagi mereka, ini bukanlah pemandangan menyeramkan, melainkan bentuk cinta dan penghormatan. Warga percaya, roh leluhur akan memberi berkah jika mereka diingat dan dirayakan. Wata, Egungun, Nigeria. Di tanah Yoruba, Nigeria, sebuah tarian sakral memanggil roh leluhur untuk kembali ke dunia. Penari Egungun mengenakan kostum kain tebal berlapis-lapis. Wajahnya tak terlihat, tubuhnya hampir tak menyerupai manusia. Saat musik mulai menggema, mereka bergerak liar. Diyakini, tubuh itu kini dikuasai oleh roh. Orang-orang dilarang menyentuh Egungun, karena konon, siapapun yang melanggar akan mendapat kutukan. Beberapa saksi bersumpah, tatapan mata dari balik kain itu bukanlah tatapan manusia. Ima, Sokushinbutsu, Jepang. Di pegunungan terpencil Jepang, para biksu Buddha zaman dahulu melakukan sebuah perjalanan spiritual menuju kematian. Sokushinbutsu adalah proses mumifikasi diri yang memakan waktu bertahun-tahun. Mereka hanya memakan biji-bijian, mengurangi air, hingga tubuh kehilangan lemak.
Pada tahap akhir, mereka duduk bermeditasi di dalam ruang kecil, menghirup sedikit udara sampai napas terakhir. Ratusan tahun kemudian, tubuh mereka ditemukan masih utuh. Umat percaya, mereka telah menjadi Buddha hidup yang menjaga dan melindungi dari alam baka. Ndembo, Zambia. Bagi suku Lufale di Zambia, menjadi laki-laki sejati berarti melewati ujian keberanian. Ndembo adalah ritual inisiasi di hutan, penuh tantangan fisik dan mental. Peserta dihadapkan pada sosok-sosok bertopeng mengerikan, yang dipercaya bukan sekadar manusia, melainkan roh leluhur, dengan nyala api unggun yang berderak di kegelapan. Setiap gerakan tarian mereka terasa seperti pesan langsung dari dunia lain. Tujuh. El Colacho, Spanyol. Sejak abad ke-17 di Spanyol, seorang pria berpakaian seperti iblis berlari kencang dan melompati deretan bayi yang berbaring di jalan. Ritual ini, El Colacho, dipercaya membersihkan bayi dari dosa bawaan dan mengusir roh jahat yang mungkin mengikuti mereka sejak lahir. Dalam keheningan singkat sebelum lompatan, semua orang menahan napas, lalu iblis itu terbang di udara, membawa serta semua kesialan pergi. Bagi sebagian orang, ritual-ritual ini adalah warisan budaya yang penuh makna. Bagi yang lain, ini adalah tontonan yang mengguncang hati, menguji batas antara iman dan rasa takut. Namun satu hal pasti, manusia selalu mencari cara untuk terhubung dengan yang tak terlihat. Entah itu lewat doa, tarian, atau bahkan rasa sakit yang tak tertahankan. Pertanyaannya adalah, jika Anda diberi kesempatan, apakah Anda berani ikut menjalani salah satunya?